Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita dengar dan kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Disilahkan Bapak Ustadz. Syukran baca. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik-detik kehidupan kita. Namun lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat Islam, kita adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang Allah terima adalah agama Islam. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan larang-larang dan memberhenti dari larang-larang Allah. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat pencinta Al-Quran yang tidak semua orang Allah berikan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang sangat mencintai kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Betapa rindunya hati ini ingin jumpa dengan beliau. Dan sambil beliau menunjuk kepada kita, inilah umatku, ini umatku. Dan kita bergandeng tangan dengan beliau mengusik surganya Allah. Dan kita juga mohon pada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Kita selama hidup kita tidak akan pernah lagi berpisah dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini acara spesial mengenang sahabat terbaik kita, Profesor Hanafi Nur, yang tadi kemarin pagi telah mendahului kita, dan saya beritanya dapat dari Bu Yusnidar. Tanpa diduga, padahal sebelumnya, satu hari sebelumnya saya bicara dengan beliau, ketemu dengan beliau di Zoom ini. Tiba-tiba pagi kemarin dapat berita sebagai bagaikan halilintar bagi kita semuanya. Dan beliau sering ke rumah saya. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar di saya, dalam surah Al-A'raf ada dari ayat 34, jelas di situ dikatakan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, setiap manusia itu ada batasnya, ada ajal. Maka faiza jaa, maka ketika jaa ajaluhum, sampai kepada ajal mereka itu sampai atau tiba, la yastakhiru, tidak bisa diakhirkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Jadi kalau sudah sampai ajal, maka apapun sama manusia tidak bisa dimajukan. Kita minta permohonan kepada Allah, ya Allah percepatlah, nggak bisa, atau perlambatlah, tunda, nggak bisa. Kalau kita tahu mungkin jam digital sekarang 0,00 sekian detik. Kalau saya katakan, kalaupun bisa dibuat 0,00000 sepersemiliar detik, nggak bisa dimajukan dan nggak bisa dimundurkan. Itulah sudah ketetapan Allah. Jadi kita hanya bisa kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu ketetapan Allah yang nggak bisa dimungkiri. Dan itu juga berlaku bagi kita semuanya. Dan kemarin sudah terjadi pada sahabat terbaik kita, yaitu Prof. Hanafi. Nah, sebagai pembuka dari saya, dari surat Al-Baqarah yang dibaca Pak Rafil tadi, ingatkan kita
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh-sungguh. Nah, di situ ada kata la dan na. Dan sungguh-sungguh. Nabluwannakum. Kami akan menguji kalian semuanya. Bisyai'in, dengan sesuatu. Terbuka. Apapun dari Allah sesuatu. Sungguh pasti terjadi. Kemudian walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dia ketakutan. Takut gempa. Kemarin takut kita gempa. Takut masa depan anak-anak kita. Jadi apa? Takut. Ketakutan itu sebuah sunatullah. Jadi kami akan menguji kamu dengan ketakutan. Takut tampil di tawaran PM ini, dia tampil takut. Nah, itu sunatullah, ujian dari Allah. Kita harus atasin. Minal khaufi wajju' dan kelaparan. Kurang makanan, lapar gitu. Hari ini makan, besok udah nggak ada makanan lagi, gagal panen dan sebagainya. Itu juga ujian dari Allah. Kemudian wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Kebakaran, tabrakan mobil, apalagi yang membuat harta berkurang, kemalingan dan semua. Itu semua ujian dari Allah. Dan itu pasti terjadi. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan dirimu sendiri. Jadi kita cacat, kita tabrakan, kaki hilang satu, dioperasi dan sebagainya. Bahkan nyawa kita. Itu suatu kepastian dari Allah. Wal anfus wasamarat, dan gagal panen. Bapak ke kebun gagal panen. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Dan itu banyak lagi yang lain. Apapun yang menimpa diri kita, kata kuncinya adalah walanabluwannakum bisyai'in. Adalah kami menguji kalian semua. Nah, Allah tutup dengan apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Penyabar, sabar dia. Nah, apa kriteria sabar sini? Allazina iza asabat musibah, dan ketika orang-orang yang ini ditimpa musibah, yang tadi semuanya itu hanya satu kata yang keluar dari mulutnya apa? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Raji', di situ tuh bukan turja'un, bukan tarjih, tapi rajib. Senang kembali kepada Allah. Pagi ini kita memperingati, mengenang sahabat kita terbaik, melakukan ayat ini bagi dia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menunggu waktu. Bahwa ini suatu kepastian dari Allah. Kita nggak bisa mengelak. Kita mencintai dia, tapi Allah lebih mencintai. Kita mungkin mencintai orang-orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi jauh lebih tinggi adalah Allah mencintai dia semua. Allah yang berkehendak, kalau Allah sudah mau, ya kita lepas dengan ikhlas. Sedih memang sedih. Siapa sih orang yang nggak sedih? Kehilangan suami terbaik, kehilangan istri terbaik, kehilangan teman-teman terbaik, semua sedih. Tetapi sunnah itu adalah janji Allah. Nggak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Kita hanya kriterianya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kesat. Dan kita berharap dengan kegiatan kita membaca Al-Quran, Allah menepati janji. Iqra'ul Quran, bacalah Quran itu. Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Iqra'ul Quran, baca Quran, tadaburi Al-Quran itu, tulis Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu. Iqra'ul Quran. Fainahu ya'ti, maka sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat. Bukan hanya pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, sebagai penolong. Kita berharap pagi ini andakan malaikat Munkar dan Nakir datang kepada Pak Nafi, maka Quran yang dibacanya, Quran yang ditulis-tulisnya, Al-Quran yang didalaburnya, bahkan dia pernah presentasi dan sering datang ke rumah saya, Pak Ustadz, ayat ini gimana terjemahannya, pelakunya siapa, hampir puluhan, mungkin saya hitung lebih dari 10 kali datang ke rumah. Hanya kadang-kadang untuk menanyakan satu ayat. Nah, kadang-kadang menanyakan surat Yasin, kadang-kadang Baqarah. Beliau kadang-kadang dari pagi sampai siang di sini hanya menanyakan sebuah surat, karena saya juga ngisi di Zoom, dia tunggu sering berdamping sama saya di sini. Banyak sekali kenangan sama beliau, dan kita berharap semoga beliau begitu meninggal sudah langsung tidur nyenyak, nggak ditanya lagi oleh malaikat. Kenapa? Al-Quran yang dia pelajari,
Al-Quran yang dia tulis, Al-Quran yang dia pahami, menghadang munkar dan nakir. Munkar dan nakir pasang badan. Siapa kau? Aku munkar dan nakir. Nah, oke, aku Al-Quran yang dia baca. Aku Al-Quran yang tadaburin. Udah itu tanya aja. Kenapa aku sahabat? Kita bersahabat dengan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai sahabat, pasang badan. Pengacara yang nggak pernah gagal membela klien. Mudah-mudahan dengan kegiatan Al-Quran kita, Allah lindungi kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka orang seperti ini, kata Allah, ulaika alaihim salawat. Mereka lah atas mereka. Ulaika alaihim. Mereka itulah atas mereka salawat min rabbihim. Kesejahteraan, ampunan, maghfirah, dan segala macam. Dari Tuhan mereka. Warahmah dan rahmat. Wa ulaika, dan mereka itulah muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi setiap apapun yang menimpa kita, bisa kita kehilangan apa saja yang terbaik. Kita kehilangan harta kita kehilangan anak kita, anggota keluarga kita, badan kita sendiri sakit kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami. Itu dari lubuk hati kita yang paling dalam. Inna lillahi, ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya kami milikmu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kepada kami rajin. Rajin itu terus kami terjemahkan suka kembali, senang kembali, pengen kembali kepada Allah, pengen jumpa. Banyak ayat yang sudah kita baca betapa janji Allah kepada kita, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa yang tidak merindukan itu? Banyak nikmat surga. Nikmat di dunia ini hanya satu tetes. Pergi kita ke laut, kita tanamkan, kita celupkan tangan kita ke laut itu, angkat tangan kita. Satu tetes di ujung jari kita. Itulah nikmat dunia. Sementara nikmat akhirat, nikmat surga, lautan luas. Nah, teman kita, Profesor Nafi sudah mendekati itu. Dan kita mungkin nanti akan menyusul satu persatu. Kita ada di baris antrian. Dan kita sangat merindukan tidak dihisap oleh Allah. Panjang hisapnya. Ada satu orang 500 tahun, ada satu orang 200 tahun, bagaimana banyak apanya perbuatannya. Nah, kalau kita hisap kita nomor satu-satu, nomor 4 triliun belakang, jangankan nomor 4 triliun, Pak, nomor di rumah sakit atau kita dokter aja, nomor 12 saja kita lama menunggunya, Pak. Itu pun hitungan menit lama, Pak. Apalagi akhirat nanti, lama sekali. Kita nggak mau lama-lama menunggu, Pak. Apa modal kita? Hanya Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran. Al-Quran kita cintai. Kita sudah janji sama Allah, ya Allah, kami dengan Al-Quran tak akan berpisah lagi. Ada pertemuan, nggak ada perpisah. Mungkin Pak Nafim dulu kita, tapi beliau sedang menunggu kita. Dan sama-sama kita mungkin berjumpa kembali kita. Ada mungkin kita nggak sempat berjumpa dengan di darat, kita ketemu di Zoom aja. Insya Allah, modal kita sama, yaitu mencintai Al-Quran. Semoga kegiatan kita sehari-hari dengan mentadaburi Al-Quran, yang masuk ke Zoom ini nggak ada. Semua siap bicara Al-Quran. Saya sangat luar biasa. Dalam hidup saya udah lebih 60, barulah kegiatan saya bicara Al-Quran dari hari ke hari. Dulu bicaranya dunia aja. Bicara anggaran, bicara angka-angka, bicara bagaimana dunia ini. Nah, sekarang insya Allah bapak-bapak yang masuk ke Zoom siap bicara Al-Quran. Siap bicara kakak. Bapak mau menulis Al-Quran. Satu kondisi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan termasuk Pak Anafi, seorang profesor, guru besar, mau menulis Al-Quran, mau datang ke rumah saya bertanya. Bagi saya sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kadang saya percaya apa enggak. 7 orang, pada saya hitung di Zoom kita ini ada Profesor CA, ada Profesor Edi Marsalim, ada Profesor Zubaida, ada Profesor Hairul Anwar, ada Profesor Erika, ada juga Profesor Suami, masuk semuanya. Apa itu mereka cari? Al-Quran. Kalau kita punya ilmu dunia yang lain, belum tentu kita bisa masuk profesor. Tapi karena kita ajarkan Al-Quran, masuk profesor. Dan banyak lagi masuk orang-orang yang
dunianya. Seorang Yang jabatan saya ceritakan itu setiap banyak masuk. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita berbangga bahwa kita adalah satu komunitas yang sudah mendunia. Maka saya katakan komunitas Al-Sani itulah komunitas yang sudah mendunia. Ada di Australia, Bu Elva. Ada di Kanada, Bu Hanati. Ada di Eropa, Bu Zulfa. Dan semuanya menyebar. Ada lagi di Korea kemarin. Jadi Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama menunggu giliran kita. Insya Allah kita akan menyusul Pak Hanafi, Profesor, teman saudara, teman terbaik. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dalam menghadapi hari-hari yang akan terjadi pada hari kita ke depan. Dan sekali lagi, kita pengen berkumpul kembali. Pengen berkumpul kembali kita bersama-sama. Sebagaimana kita berkumpul di sini. Insya Allah, satu saat kelak, walaupun kita tidak sempat bertemu di darat, kita akan jumpa nanti di surga. Demikian dari saya kembalikan kepada Bu Ece sebagai pembicara, dan kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, saya mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Ece, waktu dan tempat saya persilakan untuk memimpin acara selanjutnya. Ya. Iya, Baik. makanya Terima kasih. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hasrizal Al-Hasani. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mengumpulkan bekal perjalanan panjang menuju ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya merupakan testimoni dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baca bagaimana? Baca kalau selesai kita potong videonya dulu, nanti kita buka video baru ya. Oke. Dia jangan terlalu panjang. Oke, Ya, tutup ya. dulu. Ya, ya.